Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu bab yang ke-12 untuk kelas 7 semester 2 yang bertema Khulafaur Rasyidin. Anak-anak semuanya, kalian tentu sudah pernah mendengar Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah sosok pengganti dan sekaligus penerus Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di Mekah dan Madinah. Adapun Khulafaur Rasyidin yang pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau adalah berlatar belakang dari keluarga terhormat yang ada di Mekah, dan 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi secara umur dengan Nabi Muhammad ini selisih 2 tahun 1 bulan. Nama asli dari Abu Bakar ini adalah Abdullah ibni Abu Quhafah. Dia mendapatkan gelar yaitu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu As-Siddiq. Gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali yang meyakini apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW yaitu Isra Mi'raj. Kalian tahu Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan naik ke langit yaitu Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Nah, kalau kita mungkin pada umumnya dan orang-orang itu pasti semuanya tidak percaya orang kok bisa naik ke langit seperti itu, sepertinya hal yang mustahil. Akan tetapi orang yang sangat beriman yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah ini memberikan gelar yaitu As-Siddiq. Dan rata-rata orang di Mekah ini menganggap Nabi Muhammad SAW ini telah melakukan suatu kebohongan. Nah, itu yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin, yaitu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah dilahirkan di kota Mekah juga dari suku Bani Adi. Itu salah satu suku yang ada di Quraisy, suku yang paling terbesar di kota Mekah waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab ini sangat terkenal. Beliau ini sebelum masuk agama Islam ini adalah sosok seorang yang sangat ditakuti di seluruh kota Mekah, terutama di suku Quraisy, sehingga dia mendapatkan julukan yaitu singa padang pasir. Kenapa bisa dikatakan singa di padang pasir? Karena dia bengis, kejam, dan sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, orang-orang kafir, yaitu sedang dalam peperangan waktu itu. Makanya Rasulullah SAW ini sangat beruntung mendapatkan istilahnya partner seperti Umar bin Khattab ini, sehingga diangkatlah Umar bin Khattab ini sebagai khalifah yang kedua yang membantu dakwah Rasulullah SAW.
Kemudian yang ketiga yaitu khalifah yang ketiga Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar kaya raya, seorang pebisnis yang tangguh, sehingga dia mendapat julukan Zunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Kenapa dinamakan Zunurain? Karena dia yang telah menikahi putri kedua dan putri ketiga Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini telah mengeluarkan kekayaannya yang sangat banyak, tidak segan-segan dia mengeluarkan uangnya untuk membangun atau memperluas yaitu Masjid Madinah, dan membeli tanah, dan juga untuk membiayai segala kebutuhan Rasulullah SAW, yaitu waktu mengadakan dakwahnya di kota Mekah. Kemudian Utsman bin Affan ini selain mendermakan hartanya untuk mensukseskan dakwah Rasulullah SAW, beliau juga telah menghasilkan suatu karya yang sangat besar, yaitu ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan ini, beliau telah membukukan Al-Quran, mushaf Al-Quran yang semula masih belum tersusun dengan baik, maka ditulislah oleh Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi satu Al-Quran yang utuh, sehingga tidak mudah hilang. Karena waktu itu Rasulullah SAW ini untuk menyampaikan Al-Quran ini hanya berupa ingatan. Maka untuk menghindari supaya ketika Rasulullah SAW ini seandainya wafat, maka Al-Quran ini masih terjaga, maka Utsman bin Affan ini membukukan Al-Quran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini hampir sama dengan Umar bin Khattab. Dia juga mendapatkan gelar yaitu Haidar atau singa. Dia adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan julukan yang sangat mulia, yaitu karamallahu wajhah. Kenapa dinamakan karamallahu wajhah? Wajahnya dimuliakan. Kenapa? Selama hidupnya dia tidak melihat sesuatu hal yang dirasa menjadi aurat bagi dia. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini terkenal yaitu dengan seorang figur yang sangat cerdas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Selain cerdas juga berani, sabar, dan apa yang menjadi pemikirannya sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, demikianlah sekedar materi tentang sejarah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengambil ibrah atau nilai positif untuk dijadikan semangat dalam mempelajari agama Islam. Anak-anak semuanya, di akhir pembahasan ini, materi ini, saya memberikan tugas pada kalian supaya nanti bisa dikerjakan di rumah dengan baik, yaitu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya minta kalian membuat resume singkat bagaimana menurut kalian sifat-sifat keteladanan salah seorang atau 4 sekalian, yaitu sahabat tadi. Bagaimana keteladanan beliau, kemudian sifat-sifat yang baik bisa kalian rangkum.
Kemudian yang kedua, kalian buatlah soal sebanyak 10, kemudian beserta jawabannya. Hasilnya bisa kalian foto kemudian kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Demikian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.